Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama Mr. Saksi Magdala. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh apa yang dilakukan saudara kita, Ibu Sophie ya, seorang apologet Kristen ya, Ibu Sophie. Bagaimana apa yang dilakukan Bu Sophie ini membuat atau mengundang suatu reaksi ya, reaksi keras lah kalau boleh saya katakan. Namun di sini Mister ingin menanggapi reaksi atau kecaman, bisa dikatakan juga, dari saudara-saudara kita umat Kristen ya, dari kalangan kita sendiri. Kalau untuk dari saudara kita tetangga sebelah atau umat muslim, tidak perlulah Mister tanggapi. Kalian itu tentunya sudah tahu sendiri ya, bagaimana mereka ketika mereka dicolek sedikit saja sudah langsung sumbunya pendek dan duar langsung meledak gitu ya. Apalagi ini ya, hal ini ya mungkin boleh Mister katakan sesuatu hal colekan besar gitu yang tentunya meledaknya mungkin lebih luar biasa begitu ya teman-teman ya, sahabat-sahabatku. Jadi beberapa waktu lalu Bu Sophie itu terlibat dalam suatu diskusi atau perdebatan di sebuah room ya, di suatu room. Bagaimana ketika itu Bu Sophie melakukan tindakan yang bisa kita katakan suatu penistaan mungkin ya, yaitu menginjak-injak Al-Quran ya. Kita tahu sendiri ya, Al-Quran itu adalah kitab suci saudara kita umat muslim begitu. Jadi seperti itu, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui video tersebut, bisa teman-teman cari ya. Di sini Mister tidak akan menayangkan video tersebut karena Mister juga belum menemukan video tersebut. Mister waktu itu tidak mendownload ketika Mister melihat potongan video tersebut ya. Jadi jujur ya, mungkin Mister juga awalnya sebelum mengetahui hal yang sebenarnya ya, dari apa yang dilakukan Bu Sophie ini, sama seperti teman-teman yang lain ya, mengecam tanpa tahu dasar, artinya hantam kromo dalam menjudge ya apa yang dilakukan Bu Sophie ini. Tetapi setelah Mister mendengarkan penjelasan ya dari Bu Sophie di roomnya tanpa ragi beberapa hari waktu yang lalu, Mister jadi tahu kenapa Bu Sophie sampai melakukan hal seperti itu ya. Jadi di sini juga sahabatku perlu tahu juga, jadi jangan sampai kita mengecam tanpa tahu dasar ya, tahu dasar muasalnya kenapa seperti itu. Jangan sampai kita seperti apa hal-hal ketika apa yang dilakukan Agustan itu ya, kita tahu semua kalau apa yang dilakukan Agustan itu memang menurut Mister tanpa dasar, artinya dia melakukan sesuatu hal yang monolog di mana ia betul-betul membuat hal yang kurang ajar ya terhadap Alkitab ya, dengan didasari suatu kebencian. Begitu menurut Mister. Jadi apa yang dilakukan Bu Sophie dengan apa yang dilakukan Agustan itu sangat jauh berbeda ya. Di sini Bu Sophie melakukan seperti itu memiliki dasar dan dalam ranah apa begitu ya. Sementara Agustan itu kalau bisa kita katakan dalam ranah kebencian dan dia lakukan secara monolog. Begitu kira-kira. Jadi di sini Mister ingin membagikan video penjelasan dari Bu Sophiatul beberapa hari waktu di roomnya tanpa ragi, agar kalian tahu apa maksud dan tujuan serta konteksnya ya Bu Sophie melakukan hal seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan video berikut.
Sofia tuh. Ya, shalom. Ya, shalom Bu. Oke Bu, ini pertanyaan pertama Bu. Beneran atau bohongan sih Bu ini Bu? Ini beneran Bu Sofia? Bukan? Cuman kamu melihatnya out of context. Ya, membesar-besarkan reaksi live orang Kristen lihat Al-Quran diinjak. Kamu pikir ketika saya injak Al-Quran apa itu konteksnya? Tahu nggak? Coba. Kalau kalian tahu konteks ketika saya berdiskusi pada waktu itu, saya mau tanya sama teman-teman. Tahu nggak apa konteksnya waktu itu? Ini silakan diceritakan Bu. Diceritakan, nggak tahu Bu. Loh ya sudah, lalu kenapa kalian membuat satu video yang membesar-besarkan? Kalian tidak tahu diskusi saya waktu itu apa? Enggak, saya tahu. Kalian bereaksi, katanya Sofia tuh menginjak Al-Quran. Tahu nggak konteksnya waktu itu apa? Coba ceritakan sama saya pada waktu itu jalannya diskusi sehingga saya mempraktekkan Al-Quran itu makhluk apa pencipta. Coba, kalau Anda tahu orang-orang Kristen yang pinter katanya. Katanya kalian pinter-pinter orang Kristen. Coba, kalian tahu nggak jalannya diskusi waktu itu apa? Utuh melihat percakapan saya dengan Muslim pada waktu itu. Coba, kalau pinter kalian... Nggak tahu Bu, nggak tahu. Silakan dijelaskan Bu. Nggak tahu kok kalian bisa membuat reaksi. Ya, gini. Soalnya gini, itu 2 minggu yang lalu. 4 orang... 2 minggu yang lalu, Bu Sofi. Enggak, tambah lagi. Ada 4 orang Kristen di sini, betul? Tadi banyak Bu. Tadi juga bisa banyak. Tahu konteksnya. Karena mereka bilang begini. Loh, nggak lihat video utuhnya kok bisa berkomentar. Anda lihat video utuhnya enggak? Anda lihat video utuhnya nggak? Tahu nggak konteksnya apa waktu itu yang saya bicarakan? Nggak ngerti kok bikin video tuh loh kalian tuh. Tanya dong sama saya. Ya? Nggak ngerti kok bisa kalian bikin reaksi. Hanya dilihat, dipotong, diambil sepotong. Anda tahu nggak yang saya bicarakan apa? Makanya saya tanya, kalau Anda tahu, saya tanya ini ada 4 orang, ini 4 orang Kristen semua kan di sini? Betul nggak? Ada Muslim? Kayaknya sih, kayaknya begitu. Coba yang pinter-pinter nih, kok bisa membuat video tentang saya kalian? Coba kalian ngerti nggak yang saya bicarakan itu apa? Coba, saya pengen tahu. Nggak ngerti Bu, nggak ngerti. Makanya kita biarkan Ibu menjelaskan. Ibu berjam-jam membahas sesuatu yang kalian tuh nggak ngerti, lalu kalian kembangkan sendiri. Oh, Syatul itu membalas videonya. Lu nggak ngerti konteksnya kok nanya. Saya sedang menjelaskan. Dia tanya mengapa Yesus manusia kau sembah sebagai Tuhan dan Allah. Lalu saya jelaskan apa itu Allah, apa itu Tuhan, di mana keilahan. Ngerti konteks tapi membahas sesuatu yang kalian tidak mengerti, itu botol namanya. Sama kayak Muslim kali. Ya. Makanya saya bilang kalian tidak mengerti kodrat ganda duinatur Yesus. Saya mengatakan Yesus itu yang dalam rupa Allah. Saya mengutip Filipi 2. Dia bukan hanya sekedar manusia bagi kita. Ketika kalian menghujat Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu KONTOL. Saya punya rekamannya itu di Pauzang. Kalian mengatakan Yesus itu wedus. Bagi kita dia bukan hanya sekedar manusia, dia firman, dia mempunyai 2 natur. Lalu bagaimana dengan Quranmu? Bukankah Quranmu juga mempunyai sifat kalam nafsi? Oh, itu bukan Quran yang Ibu pegang sekarang. Saya tanya ini, buku di depan saya ini, apakah ini bersifat ilahi atau tidak? Itu benda, itu makhluk. Baik, saya injak Quranmu ini. Kalau saya injak Quranmu, kau marah tidak? Lah kamu kok marah? Ini buku-buku saya, bukan nyolong orang. Kamu marah itu kalau saya ngambil bukumu saya rusak. Itu namanya saya mencuri, merusak. Lah buku saya beli pakai uang saya. Itu properti saya. Mau saya kentuti kek, mau saya bakar kek, itu urusan saya, apa urusanmu? Sampai kamu mengakui bahwa Quran ini mempunyai 2 natur, ya apa enggak? Lalu mereka menjawab dengan kebingungan. Oh, Quran itu kolek, Bu. Loh, kalau ini pencipta sama dengan iman yang kita imani. Siapa itu Yesus? Kamu bisa ngerti itu? Enggak, dalam 5 menit dia berganti. Oh enggak Bu, Quran itu cuma benda. Loh, apa bedanya 2 buku ini? Bukankah kamu harus mengakui bahwa Quran ini mempunyai hakikat yang sama dengan Allahmu? Dia berbagi essence, berbagi natur yang sama dengan Allahmu. Akui enggak kamu ini? Quranmu ini punya 2 natur, 2 kodrat. Jadi
Jadi kalau kalian nggak ngerti apa pembahasan saya, nggak usah dibesar-besarkan. Tanya sama saya. Oh, kayaknya Kristen kalian sok suci. Buahnya apa kalian? Hah? Apakah kalian bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan? Coba bagaimana kalian menjelaskan Winatur Yesus? Saya pengen tahu. Hah? Ini orang-orang apologet atau pendeta-pendeta nggak di sini? Noar, Gatot ini Bapak Pendeta kah? Romo kah? Enggak Bu, kita di sini orang-orang tolol Bu. Di sini kita orang-orang botol semua Bu. Silakan lanjut Bu. Bagaimana caranya orang-orang tolol menjelaskan siapa itu Yesus? Ngomong kita. Ya, kita di sini tolol semua Bu. Ibu Sofiato pintar sendiri Bu. Silakan Ibu yang jelaskan. Kalian ini yang lebih pintar daripada saya, yang mengomentari saya, Anda jelaskan Winatur Yesus. Saya pengen tahu bagaimana caranya Anda menjelaskan. Enggak Bu, di sini orang-orang botol semua Bu, seperti yang Ibu katakan tadi Bu. Sini botol semua, orang botol semua. Orang Islam semua Bu sini Bu. Lalu kenapa kalian bisa berkomentar tentang apa yang saya ajarkan? Bukankah kalian harusnya mengkonfirmasi dulu dengan saya? Hah? Boleh dijawab? Iya, saya Boleh tanya. dijawab, Bu? Kalian membuat satu Oke. reaksi, nggak tahu konteksnya. Lalu menalarkan, berasumsi sendiri. Wah, dikembang-kembangkan tuh asumsinya liar. Iya nggak? Oh, saya melihat kok di komal-komal Kristen. Loh, kok tiba-tiba jadi komentarnya tentang ini. Kalian nggak ngerti, tapi orang Kristen tuh bisa membuat ini loh, imajinasi liar. Padahal mereka nggak tahu konteksnya. Jadi ngambil video saya sepotong, wah lalu dikembang-kembangkan. Lalu saya tantang bukan hanya kadrun, saya tantang kalian Kristen. Di mana ayatnya dilarang menginjak Al-Quran? Kalau kalian bisa menunjukkan sama saya, di mana ayatnya di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri, yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya buka kamera sekarang tanpa lagi. Kalian kalau ingin tahu identitas saya, bukan? Kalian sekarang tunjukkan ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri. Coba, saya pengen tahu ayatnya di mana. Karena saya tanya sama Muslim nggak tahu. Coba mungkin kamu yang lebih pintar daripada Muslim. Di mana ayatnya? Bu Sofiatul bisa diskusi interaktif tenang gitu ya. Loh, Nggak bisa Pak. pagi-pagi Lagi emosi. Lagi emosi Bu Sofiato. Biarin keluar dulu Pak. Selesai. Saya sebenarnya begini, teman-teman. Anda tahu posisi saya selama ini di Al-Hayat, ya? Saya tidak pernah mau menyerang orang Kristen, betul? Ya apa enggak? Al-Hayat itu punya satu nilai yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak mau menyentuh hamba yang diurapi Tuhan. Saya itu kalau berkomentar, apalagi kalau dia seorang pendeta besar, hati-hati. Ketika orang Kristen menyerang saya, Anda tahu omongannya, wah Sofia begini, Al-Hayat begini. Itu yang komentar orang Kristen Trinitas ya, terutama. Yang sama-sama melayani di bidang apologetika. Saya diam apa saya balas? Hah? Saya diam. Wah Sofia itu simpanannya pendeta begini, Salome pelacur. Saya balas nggak? Saya tahan diri saya untuk diam loh teman-teman. Kenapa? Kita menjaga kesehatan tubuh Kristus. Itu kata mentor saya. Ya. Tapi kalau kalian berkomentar sesuatu yang kalian tidak ketahui, nah itu yang botolnya di situ. Kalian mengembangkan sendiri asumsi liar, ditambah-tambah ibu. Saya sudah diam loh. Waktu PC The King kemarin banyak orang lapor sama saya, Bu, ya biarin aja, namanya orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Ya, dikembangkan sendiri tuh komentarnya dia. Wah, bla bla. Padahal nggak tahu konteksnya. Saya lagi ngomongin apa tuh mereka nggak tahu. Sama kayak kalian begini ketika saya tanya, kalian tahu nggak apa yang saya diskusikan dengan Muslim pada waktu? Nggak ngerti Bu Sowi. Iya, tapi komentar. Berarti Anda berkomentar tentang sesuatu yang Anda tidak ketahui. Itu sama botolnya, saya kasih tahu. Tanya dong sama saya, panggil saya baik-baik. Ya, saya di California selalu terbuka, teman-teman. Orang datang ke gereja, mereka tahu saya. I'm not hiding. Ya, ketika kemarin di TikTok 4 akun saya itu di ban, saya tanya, loh kenapa? Kok kalian tidak bisa menjawab pertanyaan saya, hanya bisa memban akun-akun saya? Katanya mau debat secara terbuka face to face. Penasaran lihat Sofiatul? Kalau kalian penasaran lihat Sofiatul mau debat di sini, saya layani. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Quranmu mempunyai 2 kodrat apa enggak? Bulat jawabannya, nggak bisa jawab. Loh kalau Quran ini cuma sebuah buku, saya injak, saya kentuti, kira-kira bagaimana reaksi kamu? Lah kok ngamuk? Lah ini buku-buku saya kok. Makanya saya tanya, adakah ayat di
di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran. Kalau menginjak Al-Quran nanti kepalamu dipelintir ke belakang dijadikan monyet dan babi. Ada nggak ayat itu? Kalau ada saya cium kaki Zuma, saya minta maaf sama orang Muslim seluruh Indonesia Raya. Ayatnya memang nggak ada, Bu. Lah nggak ada kok, kamu kok bilang saya menista? Ayatnya aja nggak ada kok. Dan itu buku-buku saya. Kamu mengatakan Quran ini cuma sebuah kertas, cuma sebuah benda. Loh, kenapa ketika saya injak kamu marah? Begitu juga dengan Yesus, saya katakan. Ketika kamu menghujat Yesus, Yesus bagi kami bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia pencipta, dia Allah. Bagaimana perasaan saya orang Kristen ketika kamu mengatakan Yesus itu KONTOL, Yesus itu wedus? Hah? Sakit nggak? Itulah juga yang kamu rasakan. Rasain lu, saya bilang. Kok melarang-larang? Lah kalau saya pakai bukunya orang, saya rusak. Lah wong itu buku saya beli sendiri kok, nambah lagi nggak pakai duitmu juga. Itu kan bukan saya beli, itu kan properti saya pribadi. Setuju, Sofiatul, setuju. Ya, marah itu kalau saya korupsi pengadaan Quran Indonesia. Nah, itu marah. Oh, duit saya sendiri, buku-buku saya kok marah. Loh, Quran itu hanya simbol. Loh, kita ketika Alkitab diinjak, Alkitab itu bukanlah firman logos yang kita percayai turun dari surga. Alkitab kamu mau bakar, salib itu loh, kamu mau rusak di Pakistan. Bagaimana reaksi orang Kristen? Itu cuma simbol, bikin lagi. Ya, Quran kau kerebut, kau bakar, kita beli lagi. Alkitab kau bakar, bagaimana? Tulis lagi. Kalau zaman dulu, waktu zaman manuskrip, kalau orang Kristen sekarang ya beli lagi. Bagi kami itu hanya benda mati, hanya simbol. Patung kau rusak, walaupun itu hanya simbol. Apakah orang Kristen marah? Enggak, bikin aja lagi. Lah kenapa ketika Quran ini diinjak kamu marah? Katanya ini semua sebuah benda, sebuah buku. Berarti kamu mengilahikan Quran ini. Saya tanya sama orang Muslim. Kemudian saya tanya di situ, di diskusi itu. Mungkin kalian tidak lihat, ya. Saya tanya, mengapa kalian mengikuti semua yang dikatakan di dalam Quran ini? Kalau ini adalah makhluk dan benda mati, tidak bisa jawab mereka. Nah, Quran ini kan makhluk, benda mati. Tapi apapun yang tulis di dalam Quranmu yang adalah buku ini di depan mukamu ini, kenapa kamu mengikutinya? Tapi kan Quran itu bukan Allah, Bu Sofi. Loh, yang mengatakan Quran itu Allah ya sinten. Saya tidak pernah mengatakan Quran ini Allah. Tapi Quran ini mempunyai sifat natur yang sama dengan Allah, betul? Sehingga kamu sangat menghormati dan menghargainya. Demikian juga dengan Yesus kami. Ketika kita mengatakan Yesus itu Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Tapi dia sharing essence, dia itu monogenes. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, saya berkata kepada mereka, monogenes, kamu tahu nggak artinya? Satu jenis, satu hakikat, satu natur dengan Bapa. Hakikatnya ilahi. Karena melalui Yesus lah, melalui Sang Firman lah, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Lalu mereka mulai cerita, lalu saya tanya, apakah Allah mau menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman, melalui Firman? Wah, bulat mereka ngomongnya. Enggak, Bu, melalui tadi ada melalui getaran, frekuensi, apa meneh mau, vibrasi. Loh, Allah mau menciptakan tidak melalui Firman, tapi melalui getaran, frekuensi, dan vibrasi, saya bilang. Ini baru saya dengar nih jenis. Kenapa? Karena mereka menghindari keilahian Sang Firman ini. Ya, kalau tidak dengan cara yang ekstrim, teman-teman, mereka nggak akan dengarkan. Mereka selalu tanya, kenapa kita mentuhankan manusia? Saya punya cara, Anda punya cara. Anda mungkin nggak setuju dengan cara saya. It's okay, tapi jangan menyalahpahami cara saya. Itu loh yang saya mau kasih tahu. Lihat konteksnya. Ya, gitu loh, teman-teman. Setuju. Dah, mau tanya apa lagi? Jadi bisa diskusi. Bu Sofiatul udah lebih Nanti dulu, Bu Sofiatul udah tenang. udah mulai tenang. Bu Sofiatul udah tenang belum? Udah masih emosi nih Bu Sofiatul. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Setelah kita menyaksikan sama-sama video tersebut, tentunya kita pastinya sudah tercerahkan ya, dan
sudah jelas ya. Berarti Bu Sophie itu memiliki tujuan dan konteks tertentu ya. Karena dia melakukan hal itu memang dalam ranah perdebatan dan dalam hal menjelaskan sesuatu. Dan tentunya sudah sangat-sangat panjang lebar dijelaskan oleh Bu Sophie. Halo, bagaimana pandangan Mister dengan apa yang dilakukan Bu Sophie ini? Kalau untuk Mister pribadi, tentu saja Mister kurang setuju ya atas apa yang dilakukan Bu Sophiatul ini. Karena menurut Mister hal ini adalah sesuatu yang kurang pantas ya, atau tidaklah etis. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, semoga semuanya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, terutama juga untuk saudara-saudaraku, umat muslim juga untuk dapat mengerti iman orang gitu ya. Jangan memaksakan iman kalian dengan iman orang lain. Itu tidak akan kena ya. Dan ketika bertanya dan dijelaskan itu layaknya ya, seyogyanya kita mau memahami dan mau mengerti dan mau menerima apa yang dijelaskan sesuai dengan iman kita sebagai orang Kristen. Jadi sekali lagi ya, kalian tidak berhak untuk membuat suatu statement yang di luar konteks apa yang dijelaskan oleh para apologet Kristen dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara-saudaraku muslim. Jadi begitu, saudara-saudaraku ya. Jadi marilah kita semuanya sama-sama saling menghargai perbedaan-perbedaan ya, perbedaan kepercayaan dan keyakinan sekaligus imannya masing-masing. Oke, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku sekalian, demikian video Mister kali ini. Kiranya boleh kita semua menjadi tercerahkan dan Tuhan memberkati kita sekalian.